Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda perintah sidang yang lalu. Agenda hari ini adalah pembacaan isi putusan, dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan dalam perkara nomor 145-PDT.G/2019-PN.PBR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Ani binti Dedi, umur 28 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Kelurahan Tanggerang Utara, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Vera Monika Chandra SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Vera Monika Chandra SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Kembang Selasih nomor 9 Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019 yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 April 2019 nomor W22/U19-50-HK.02/X/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Anto yang merupakan penjual tanah di Jalan Garuda Sakti selaku tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 April 2019 dalam register nomor 145-PDT.G/2019-PN.PBR telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 2018, Ani membeli tanah dari Anto yang beralamat di Jalan Garuda Sakti dalam bentuk surat keterangan ganti rugi atau SKGR dengan harga 150 juta rupiah. 2. Bahwa tanah yang dibeli pada tahun 2018 itu, kemudian pada tahun 2019, Ani mencoba mengurus balik nama surat tanah, akan tetapi pihak kecamatan tidak bersedia menerbitkan surat tersebut. Dikarenakan dalam peta induk di kecamatan tidak adanya nama Anto sebagai pemilik tanah. Tanah tersebut hanya terdata dalam peta induk atas nama Fahri. 3. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 4. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian karena tidak dapat menguasai tanah dan dihukum untuk membayar ganti kerugian. Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai di atas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atau onrecht mitigated. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sejumlah 150 juta rupiah secara tunai dan sekaligus membayar keputusan perkara ini. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Andi Asril SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai mediator, menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam eksepsi 1. Gugatan error in objectio, bahwa gugatan penggugat
error in objectio karena luas dan batas-batas objek sengketa, serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukanlah yang dikuasai oleh tergugat. 2. Error in persona, yaitu salah pihak atau kurang pihak. Yang ketiga, exceptio obscure liber, bahwa gugatan penggugat kabur oleh karena pada petitum penggugat meminta menghukumkan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan tergugat atas pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan yang mengatakan bahwa kepemilikan tanah adalah milik saudara Fahri bukan Anto selaku tergugat. Sedangkan pada surat keterangan ganti rugi terdapat nama Anto selaku pemilik tanah. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut, maka tergugat memohon kepada ketua atau majelis hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian dalam jawaban pokok perkara ini, dan tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, kecuali dalil tersebut diakui serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. Bahwa dalil penggugat pada poin 1-4 adalah benar, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Olehnya itu haruslah diterima karena objek sengketa tersebut milik Fahri bukan milik tergugat, selaku penjual atau milik Anto selaku objek sengketa. Tidak terdaftar pada kecamatan sebagaimana dalil gugatan penggugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. Dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan surat keterangan ganti rugi nomor 94-SKGR-10-2019 adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, tanah yang menjadi objek jual beli bukan merupakan milik tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak mampu secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi, maka terhadap keseluruhan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan diterima untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili dalam pokok perkara menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp975.000, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp150 juta, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikianlah putusan dalam rapatan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup.